Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Satu hal yang kemudian telah ditetapkan sebagai sebuah prinsip, dan prinsipnya sangat mendasar sekali, adalah rasa hormat dan sikap cinta yang kita berikan dan kita tujukan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menjadi salah satu tanda dan alamat keimanan seorang hamba. Keimanan seseorang belum dikatakan sempurna, belum disebut lengkap, jika dia tidak mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya harus dibuktikan dengan mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang membenci sahabat Rasulullah, meskipun satu saja, sama artinya membenci Islam itu sendiri. Barang siapa membenci sahabat Rasulullah, meskipun seorang, itu sama artinya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi adalah satu-satunya generasi yang dipuji dan disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun generasi setelah mereka mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah jika mengikuti jejak langkah para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Ayat ini menjelaskan was-sabiqunal awwalun, gelombang pertama yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin juga sahabat-sahabat ansar. Ini kan cuma sahabat yang disebut. Sahabat dari kalangan muhajirin, juga sahabat dari kalangan ansar. Setelah mereka, Allah menyatakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Adapun generasi selain sahabat, hanya yang ittaba'uhum bi ihsan,
yang mengikuti jejak langkah para sahabat dengan baik. Mereka-mereka itulah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan generasi sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Untuk mendapatkan ridha dari Allah, maka pilihannya kan hanya ada dua. Yang pertama, termasuk generasi sahabat, dan itu tidak mungkin bagi kita. Yang kedua adalah mengikuti generasi sahabat dengan baik. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan betul-betul murka jika sahabatnya dicela dan dicerca. Marahnya luar biasa. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah rela sahabatnya dicela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela dan mencerca sahabat-sahabatku. Jangan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dan mencerca sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian kita yakin bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi dengan kedudukan mereka yang tinggi, derajat yang mulia, tetaplah tidak maksum, tidak terjaga dan terjamin selamat dari dosa. Kedudukan yang tinggi, derajatnya yang mulia, para sahabat bukanlah manusia-manusia yang maksum, hamba-hamba yang maksum, bukan. Akan tetapi, meskipun para sahabat Rasulullah SAW tidak maksum, bukan kemudian dijadikan alasan mencela dan mencerca mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita bisa membaca di dalam sejarah, ada di antara sahabat yang melakukan kesalahan, ada di antara sahabat yang melakukan kekeliruan, tetapi kita diajarkan untuk menahan diri, menjaga lisan, sehingga tidak mencela dan mencerca mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela dan mencerca sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadarilah dan ketahuilah bahwa langkah yang ditempuh oleh musuh Islam untuk menebarkan kebencian adalah dengan mengangkat topik atau isu tentang cacat celanya sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang-orang kafir punya proyek besar. Kaum munafikin sama. Atau mereka yang mengikuti kaum kufar dan kaum munafikin tanpa sadar. Yang jelas a'da'ul Islam wal muslimin, musuh Islam dan musuh kaum muslimin, mereka punya proyek besar untuk menanamkan bibit-bibit kebencian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada di antara kita membaca sebuah artikel, buku, catatan atau yang semisalnya, jika ada di antara kita yang mendengar ceramah secara langsung maupun tidak melalui rekaman, isinya itu mencela dan mencerca sahabat Rasulullah SAW, maka jangan ragu, bahwa dia adalah musuh Islam. Tidak usah ragu. Pokoknya rumusnya seperti itu. Yang membenci sahabat Rasulullah meskipun seorang sahabat,
Itu merupakan tanda kebenciannya kepada Islam. Nah. Kalau langsung nembak Rasulullah, artinya untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW, itu sesuatu yang sulit dan mereka akui itu sulit. Akhirnya langkah yang ditempuh apa? Yang dijadikan target sasaran adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW bisa sampai kepada umatnya termasuk kita melalui jalur dan jalannya para sahabat. Kalau misalkan sahabat dicela, dicerca, para sahabat dicacat, itu sama saja memutus jalur Islam dari Nabi SAW sampai kepada umatnya. Kalau menurut statistik secara umum, maka yang paling sering dijadikan sasaran tembak untuk dicela, dijatuhkan nama baiknya adalah sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan untuk kita sekian banyak hadis, sekian ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kredibilitas dan nama baik sahabat Abu Hurairah itu bisa dicacat, bisa digugurkan dan bisa dijatuhkan, artinya sekian banyak syariat Islam gugur. Kan begitu cara berpikir mereka yang ringkes. Nah, kalau misalkan satu persatu dibahas tentang syariat Islam, kemudian digugurkan, dibatalkan, diruntuhkan, terlalu banyak waktu yang habis menurut mereka. Tapi yang disasar siapa? Yang membawa, yang meriwayatkan siapa? Yang dipilih Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis untuk kita. Kemudian setelah itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat-sahabat yang lainnya pun demikian, dijadikan sasaran kebencian oleh mereka yang memusuhi Islam. Bahan-bahan yang berisikan celaan dan cercaan kepada para sahabat itu, Masya Allah, tidak terhitung banyaknya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Di satu sisi, semangat umat Islam untuk meneladani para sahabat dengan membaca sejarah serta biografi mereka lemah. Ditambah lagi menjadi semakin parah literatur yang tersedia tidak terjamin selamat dari celaan dan cerca kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan contohnya banyak sekali lah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang jelas katakan ini sebagai pengantar atau muqaddimah, yaitu prinsip mendasar yang diajarkan di dalam Islam adalah mencintai dan menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Cinta kita dan rasa hormat kita kepada para sahabat merupakan bukti dan tanda keimanan seorang hamba. Maka jangan kotori dan jangan nodai keimanan dengan mempunyai atau menyimpan rasa benci maupun dengki kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jangan sampai ada benci kepada para sahabat. Kita mengenal Islam, kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh mereka, yaitu para sahabat. Kalau bukan
bukan dengan perantara mereka, bagaimana mungkin Islam ini sampai kepada kita? Maka cintailah mereka, hormatilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nama sahabat yang sering dijadikan sasaran untuk dicela dan dicerca adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jarang sekali literatur Islam kita temukan yang beredar di tengah masyarakat, maksud saya. Jarang sekali kita temukan literatur tentang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang tersebar di kalangan masyarakat yang tidak menjelaskan atau menyebutkan sesuatu yang bersifat negatif tentang sahabat Muawiyah radhiyallahu. Meskipun satu kata, dua kata, selalu saja terbawa ada. Digambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu haus kekuasaan. Digambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu hasad, iri dan dengki. Digambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai raja yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Digambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan ingin melanggengkan kekuasaannya sehingga langsung menunjuk anaknya Yazid sebagai pengganti khalifah sebelum Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Itu semua hoax. Kalau bahasa sekarang ya kan, hoax. Sumbernya dari mana? Literatur itu siapa yang menulis? Cari, diteliti. Lah, ambilnya dari literatur barat, ditulis oleh para peneliti barat, orang-orang kafir itu kok dijadikan literatur sejarah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda sebagai seorang muslim yang baik, yang ingin mengerti sejarah sebagaimana mestinya, ingin melihat rekonstruksi sejarah seperti apakah sebenarnya, ambil literatur-literatur yang terpercaya, kitab-kitab para ulama Islam. Kita ambil satu contoh adalah kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Seperti apakah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu? Seperti apakah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan digambarkan oleh ulama Islam? Gambaran yang sebenarnya. Meskipun kedudukan beliau sebagai seorang sahabat itu sudah cukup. Karena menjadi sahabat Nabi itu sebuah keistimewaan yang tidak akan mungkin bisa tertandingi oleh apapun. Keistimewaan tertinggilah menjadi sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang biografi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, qultu hasbuk biman yu'ammiruhu Umar thumma Uthmanu ala iklimin wa huwa thagrun fayadbituhu wa yakumu bihi atamma qiyam. Coba penilaian dari ulama Islam. Ini penilaian yang benar. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, cukup sebagai bukti untukmu. Tidak perlu berpikir ke sana dan kemari. Tidak usah ragu. Hasbuk, cukup. Cukuplah sebagai bukti bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemimpin yang baik,
dan adil. Kata Imam Az-Zahabi, biman yu'ammiruhu Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan dipilih dan ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai pemimpin daerah Syam yang sekarang ini meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Thumma Uthman. Kemudian ketika sahabat Umar bin Khattab meninggal dunia, kekhilafahan dipegang sahabat Uthman, tetap Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuk dan dipilih sebagai gubernur di daerah Syam. Artinya, apa alasan kita untuk kemudian membenci sahabat Muawiyah? Apa alasan kita untuk meragukan kepemimpinan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan? Sementara Umar ibn Khattab telah menunjuk dan memilih beliau sebagai gubernur. Dilanjutkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Memimpin wilayah apa? Memimpin daerah mana? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ala iklimin wa huwa thagrun. Dipilih dan ditunjuk untuk memimpin wilayah, satu wilayah, dan wilayah tersebut adalah thagrun, benteng terdepan daerah Islam. Artinya daerah dan wilayah Islam itu kan luas, banyak, tingkat kesulitan, tingkat kerawanannya kan berbeda-beda. Nah, wilayah Syam yang sahabat Muawiyah menjadi gubernur di sana, itu tingkat kerawanannya tinggi. Kenapa? Berbatasan langsung dengan Imperium Romawi. Jadi itu benteng terdepan, Thagrun namanya. Fayadbituh. Kemudian setelah sahabat Muawiyah ditunjuk sebagai gubernur, beliau mampu untuk mengaturnya, mengelola wilayah Syam. Wa yaqumu bihi atammat yamin, dan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wa yurdi an-nas bisakhaihi wa hilmih. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ketika memimpin sebagai gubernur, rakyatnya ridho, rakyatnya cinta kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur. Kenapa? Di antara sifat dan karakter beliau adalah bisakhaihi wa hilmih, dermawan dan super dermawan. Lalu hilmih, bijak dan lemah lembut. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa in kana ghairuhu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairan minhu bikathir wa afdala wa aslah, fahadha ar-rajulu sada wa sasal alam bikamali aqlih wa farti hilmih wa sa'ati nafsih wa quwwati dahaihi wa ra'yih. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, meskipun waktu itu masih ada sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih baik dari Muawiyah bin Abi Sufyan, lebih afdal. Akan tetapi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengelola tatanan masyarakat. Bahkan beliau katakan alam, mengatur kehidupan dunia ini bikamali aqlih, dengan akalnya yang sempurna, wa farti hilmih, sifat lemah lembut bijaknya yang luar biasa, wa sa'ati nafsih, keluasan dada dan jiwa, wa quwwati dahaihi wa ra'yih, dan kekuatan kecerdasan beliau radhiyallahu ta'ala. Wa kana
muhabbaban ila ra'iyatih. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sangat dicintai oleh rakyatnya. Bayangkan, itu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Nah, tapi kalau kita membaca literatur asal nulis Muawiyah bin Abi Sufyan, search di Google. Sementara kita nggak paham, nggak ngerti artikel-artikel yang disediakan oleh Mbah Google itu. Sumbernya dari mana? Siapa pula yang menulis? Kita nggak ngerti, nggak paham. Artikel-artikel seperti itu pasti ada celaan dan cercaan atau semacam itu kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Jaga lisan, tahan diri, jangan sampai kita melanggar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi, bahkan punya kedekatan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Muawiyah bin Abi Sufyan adalah kakak iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk mimman katabal wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis serta mencatat wahyu-wahyu dari Allah azza wajalla, mencatat Al-Qur'anil Karim. Ayat diturunkan oleh Allah, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan yang ditunjuk untuk menulis kembali, mencatatnya. Kurang apa? Seperti itu kedekatan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita meragukan tingginya posisi dan mulianya kedudukan sebagai seseorang yang bertugas untuk menulis wahyu Rasulullah? Tidak semua orang kemudian ditunjuk untuk menulis wahyu. Beberapa sahabat memang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu, membuktikan kepercayaan yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, salah apa sahabat Muawiyah kepada kita? Salah apa beliau kepada umat Islam? Sampai kemudian digambarkan sebagai orang yang haus kekuasaan, licik-picik. Astaghfirullahaladzim. Pengecut, pengkhianat. Astaghfirullahaladzim. Apa hak kita? Apa untungnya bagi kita? Tetapi sekali lagi, musuh-musuh Islam ini terus mengangkat isu-isu seperti ini agar kita benci kepada sahabat, agar kita meragukan kredibilitas sahabat, yang berujung dengan apa? Ya putusnya jalur riwayat dari Nabi SAW kepada kita. Kenapa? Karena yang membawa riwayat itu ternyata sudah tidak dipercaya. Itu kan tujuan mereka. Maka hati-hati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, cintailah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah mungkin seorang pemimpin yang dinyatakan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya kemudian memimpin dengan kezaliman? Nggak mungkin. Fakta menunjukkan bahwa rakyat di negeri Syam itu mencintai sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini adalah bukti Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang pemimpin yang adil. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, amila niyabat asy-Syam 20 sanatan wal khilafata 20 sanatan walam yahijhu ahadun fi dawlatihi bal danat lahul umam wa hakama 'ala al-'arabi wal 'ajam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah,
sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi gubernur di daerah Syam selama 20 tahun lamanya. Kemudian menjadi khalifah, bukan lagi gubernur, tetapi khalifah yang membawai semua daerah Islam itu 20 sanatan, 20 tahun juga. Jadi total memimpin sampai beliau meninggal itu 40 tahun. Di zamannya Umar, di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, beliau menjadi gubernur. Gubernur di daerah Syam. Berapa lama? 20 tahun. Setelah peristiwa itu terjadi, perang Siffin, kemudian terus bergulir sampai kemudian sahabat Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatanazal, beliau mengalah, lantas menyerahkan haknya sebagai penerus ayahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, raja pertama di dalam Islam. Beliau memimpin umat Islam selama 20 tahun lamanya. Tahukah kita bahwa selama 40 tahun menjadi pemimpin, 20 tahun sebagai gubernur, 20 tahun selanjutnya sebagai khalifah, pemimpin yang tertinggi, tahukah kita? Ternyata selama 40 tahun memimpin itu, walam yahijhu ahadun fi daulatih, tidak pernah terjadi sekalipun gerakan yang merongrong kewibawaan beliau radhiyallahu taala. Aman, tentram di bawah kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada yang namanya kerusuhan. Aman, sentosa. Itu berapa? 40 tahun namanya. Subhanallah. Baldanat lahul umam. Bahkan sekian banyak bangsa tunduk di bawah kaki Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin Islam. Wa hakama 'ala al-'arabi wal 'ajam. Beliau menguasai jazirah Arab dan juga daerah-daerah di luar Arab. Kata beliau, wa kana mulkuhu, masih pernyataan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa kana mulkuhu 'ala al-haramaini wa Misra wasyami wal Iraqi wa Khurasana wa Farisin wal Jazirati wal Yaman wal Maghrib wa ghairi dzalik. Coba bayangkan luas wilayah yang dipimpin dan dikelola oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Haramain, Makkah, Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Iran, Jazirah Arab secara keseluruhan, negeri Yaman, Afrika, wa ghairi dzalik, dan masih banyak negeri-negeri yang lain. Itu bayangkan selama 20 tahun sebagai khalifah. Ya, kalau beliau menjadi gubernur di negeri Syam, gubernur statusnya, jelas itu tidak ada kerusuhan, kekacauan. Tapi untuk wilayah Islam yang luas seperti itu, bayangkan sekarang kekuasaan beliau itu, waktu itu kerajaan yang dipimpin sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sekarang ini seluruh Timur Tengah, dari Yaman naik ke atas, Arab Saudi, Yordania, Lebanon sampai Palestina, kemudian Qatar, Aman, Bahrain, Kuwait, Irak, naik lagi ke atas, meloncati Teluk Persia, Teluk Arab, negara Persia, Khurasan, sebagian Soviet sekarang ini, sebagian Rusia, kemudian ke arah Afrika, Mesir sampai turun ke bawah. Itu selama 20 tahun dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa ada gejolak sedikit pun. Tanpa ada gejolak. Sebagai bukti, beliau memimpin dengan mengutamakan adil. Bukan tipe seorang pemimpin yang zalim, bukan. Sekali lagi, kita ingat kata pengantar yang sudah disebutkan di depan. Hal ini yang saya sampaikan bukan berarti kita menyatakan sahabat Muawiyah itu maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Enggak. Tidak. Tapi apa untungnya kalau kita membicarakan kesalahan beliau? Apa untungnya di kita? Justru rugi.
Karena kalau kita berbicara tentang kurangnya beliau, salahnya beliau, yang muncul adalah tidak suka kepada beliau. Dan itu akhirnya terjatuh dalam dosa. Membenci seorang sahabat. Apa hak kita untuk kemudian mencari-cari salah cacatnya seorang sahabat, sementara kita tidak ada seujung kuku mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi sekali lagi, proyek besar itu terus berjalan itu. Maka umat Islam harus waspada, nggak boleh lengah. Harus waspada, harus berhati-hati dari literatur, media sosial, media elektronik. Dan yang seperti ini bukan jadi bahan humor, bahan guyonan, nggak bisa. Kemuliaan dan nama baik para sahabat itu tidak pantas untuk kemudian dijadikan bahan tertawaan, bahan humor, bahan guyonan, nggak pantas. Bayangkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, 20 tahun beliau memimpin tanpa ada gejolak sedikit pun. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, diterangkan oleh seorang ulama, masih dinukil, yang menukil adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kata Sa'id bin Abdul Aziz, lamma qutila Uthman wa waqa al-ikhtilaf, lam yakun lin-nasi ghazwun hatta ijtama'u ala Muawiyah fa aghzahum marratin. Kata Sa'id bin Abdul Aziz, sejak peristiwa gugurnya sahabat Uthman sebagai syahid, kemudian terjadi sekian banyak pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi sejak terhitung sahabat Uthman terbunuh radhiyallahu anhu, sampai Al-Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan kepada sahabat Muawiyah, dalam rentang waktu ini lam yakun linnasi ghazwun, kaum muslimin tidak melaksanakan jihad fisabilillah dalam bentuk menyerang daerah lain. Ya karena apa? Disibukkan di kalangan internal sendiri. Banyak peristiwa terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, pertikaian, perselisihan, salah paham, terus begitu. Sampai akhirnya tidak sempat untuk berjihad keluar gitu. Ofensif, tidak. Tetapi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan dibaiat menjadi khalifah, raja pertama di dalam Islam, fa'aghzahum marratin. Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian memerintahkan serta memberikan instruksi untuk menghidupkan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini luar biasa keutamaan beliau. Bahkan thumma azza ibnahu fi jama'atin minas sahabati barran wa bahra. Bahkan sahabat Muawiyah memerintahkan putranya ditunjuk sebagai pemimpin untuk berjihad fi sabilillah bersama dengan sejumlah sahabat, barran wa bahran, pasukan darat dan pasukan laut. Ingat, angkatan laut pertama di dalam sejarah Islam itu dibentuk di zaman kekhilafahan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Angkatan laut pertama di dalam sejarah Islam itu pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hatta ajaza bihimul khalijah, sampai pasukan angkatan laut umat Islam itu menembus teluk. Wa qatalu ahlal Qustantiniyah ala babiha, sampai-sampai kemudian pasukan Islam menyerang dan menyerbu Konstantinopel. Konstantinopel sekarang Turki. Istanbul. Ala babiha, di depan gerbangnya itu. Walaupun tidak berhasil untuk menaklukkan benteng Konstantiniyah atau Konstantinopel, tidak berhasil waktu itu, tetapi paling tidak sejarah mencatat bahwa pasukan perang yang terdiri dari gugusan angkatan laut itu pertama kali dibentuk di zaman pemerintahan Muawiyah
atas dasar perintah dan instruksi dari beliau radhiyallahu taala. Lihat jasanya kepada umat Islam, jasanya untuk Islam itu sendiri begitu besar. Lalu apa alasannya membenci Muawiyah bin Abi Sufyan? Tidak lain dan tidak bukan karena benci kepada Islam, karena benci kepada umat Islam, karena benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan selain itu. Maka sekali lagi jangan menyimpan rasa benci di dalam hati kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Kita hormati dan kita muliakan beliau. Sekali lagi dengan catatan, yang saya sebutkan ini bukan berarti kita mengkultuskan atau menyatakan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu terbebas, maksum ya, terbebas dari dosa. Tidak. Tetapi hormatilah beliau sebagaimana mestinya. Jangan dicaci maki, jangan dituduh yang macam-macam yang bukan-bukan. Nah, radhiyallahu taala. Adapun satu persatu untuk dibahas, saya kira perlu waktu yang tidak sedikit. Nah, beliau kan misalkan dituduh ingin melanggengkan kekuasaan sampai sebelum meninggal dunia mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin yang tertinggi. Padahal sahabat Muawiyah punya alasan. Punya alasan. Dan putranya juga punya kemampuan, Yazid bin Muawiyah. Ini sebagai contoh alasannya 1, 2, 3 disebutkan. Maka tadi saya mengatakan, kalau misalkan semua poin dibahas tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak sedikit waktu yang kita perlukan. Tetapi minimalnya kita sudah sampai pada tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang sahabat Nabi, punya kedudukan yang tinggi, sebuah kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh selain sahabat. Kita yakin bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah termasuk keluarga dan kerabat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya kita sudah mengetahui dan yakin bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan punya kedekatan sampai-sampai diangkat dan ditunjuk sebagai salah satu juru catat untuk menulis wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Apalagi tidak sedikit para sahabat radhiyallahu taala anhu yang memuji serta mengakui kemampuan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu untuk memimpin, untuk sebagai seorang pemimpin. Misalkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Misalkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ibnu Abbas, ini literaturnya masih sama, Syiar Alamin Nubala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu rajulan kana ahlaqa lil mulki min Muawiyah. Kana an-nasu yariduna minhu ala arja'i wadin rahbin. Thumma lam yakun bid-dayyiq al-hasir al-us'us." Kata beliau rahimahullah, kata beliau radhiyallahu taala anhu sahabat Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat dan menemukan seseorang yang lebih pantas dan layak untuk menjadi raja dibandingkan sahabat Muawiyah. Dibandingkan sahabat Muawiyah, enggak pernah. Digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas, kana an-nasu yariduna minhu ala arja'i wadin rahbin lam yakun bil dayyiq. Dulu orang itu sering datang, warga, masyarakat, rakyat datang untuk menemui sahabat Muawiyah dari berbagai penjuru. Tetapi lam yakun bil dayyiq. Beliau tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah merasa terbebani, hatinya sempit, tidak pernah yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah betul-betul pemimpin ya, dengan tipe melindungi, mengayomi, melayani dan seterusnya. Kemudian Ka'ab bin Malik
sahabat Nabi juga mengatakan, lan yamlika ahadun hadhil ummata ma malaka Muawiyah. Tidak akan pernah ada lagi seorang raja di tengah-tengah umat ini seperti ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja. Ini kan rekomendasi, pujian dari para sahabat bahwa memang Muawiyah bin Abi Sufyan layak, pantas dan berhak untuk menjadi seorang pemimpin besar, seorang raja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Safinah maula Rasulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanah thumma takunu mulka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhilafahan itu setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Setelah 30 tahun masa kekhilafahan, yang muncul adalah masa kerajaan. 30 tahun kalau kita hitung, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala 2 tahun lebih, sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, sahabat Utsman radhiyallahu taala 12 tahun, sahabat Ali bin Abi Thalib 6 atau 4 tahun, dengan selisih bulannya ditambahkan dan yang lainnya. Sebagian ulama menambahkan beberapa bulan kepemimpinan Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Total 30 tahun. Maka pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan sebagai pemerintahan yang disebut kerajaan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan disebut dengan raja pertama di dalam Islam. Itu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, secara keilmuan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala juga termasuk cinta ilmu. Bagaimana tidak, mencatat wahyu saja itu pernah beliau ditunjuk sebagai penulis dan pencatatnya. Itu menunjukkan beliau punya keilmuan. Kalau kita menghitung angka yang disebut oleh para ulama, yaitu angka riwayat hadis yang dimiliki sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, itu menunjukkan luar biasa. Beliau ternyata juga cintanya kepada ilmu itu tinggi sekali. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan, musnaduhu fi musnadi Baqiyin 163 haditha. Hadis yang diriwayatkan sahabat Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam musnadnya Baqi bin Makhlad berjumlah 163 hadis. Itu bukan jumlah sedikit. Bahkan Al-Imam Al-Ahwazi rahimahullah menyusun sebuah kitab terdiri dari 1 jilid saja khusus riwayat-riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim kedua-duanya meriwayatkan secara muttafaqun alaih 4 buah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya ada 4 riwayat hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang statusnya muttafaqun alaih, sama-sama diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan 4 hadis dari sahabat Muawiyah dan tidak diriwayatkan Imam Muslim. Sebaliknya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan 5 hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berarti kalau mau ditotal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada 4 ditambah 4 tambah 5 berapa? 13 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 13 hadis yang 4 disepakati Bukhari Muslim, yang Bukhari saja 4, Muslim saja tanpa Bukhari 5. Ini cukup sebagai bukti bahwa sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dalam sisi keilmuan juga tinggi.
punya ghirah, punya semangat. Secara amaliyah pun demikian. Prakteknya juga seperti itu. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak pernah saya menyaksikan seseorang yang asbah salatan bi Rasulillah, yang salatnya paling mirip dengan salat yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sahabat Muawiyah. Ini secara amaliyah kan. Kalau tadi secara ilmiah, secara keilmuan, hadis yang beliau riwayatkan cukup banyak sampai ratusan, 163 riwayat yang disebutkan sahabat Muawiyah. Kalau secara praktek amaliyahnya bagaimana? Dipuji dan diakui oleh sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Abu Darda yang pernah mengatakan orang yang salatnya paling mirip dengan salatnya Rasulullah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dengan usia kurang lebih 77 tahun radhiyallahu taala anhu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, minimalnya dengan pertemuan seperti ini, dengan kajian yang mengangkat judul raja pertama di dalam Islam, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini untuk membangkitkan semangat kita untuk selektif di dalam memilih berita. Tidak semua yang kita baca kemudian ada footnote dan catatan kaki di bawahnya itu terpercaya, belum tentu. Nah, jangan sampai kita membaca tulisan, wah ini terpercaya ini sumbernya, kenapa? Wah ada catatan kakinya, ada judulnya, ada nomor halamannya, nomor halamannya, ada jilidnya, segala macam. Belum tentu. Bisa saja buku itu ditulis oleh kaum orientalis, kaum pemikir-pemikir barat, sejarawan-sejarawan kafir, bisa saja. Atau ditulis oleh orang yang memang punya pemikiran Khawarij, punya pemikiran Syiah, Rafidhah, yang betul-betul terang-terangan menyatakan benci kepada sahabat, terutama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Bisa saja. Selektiflah di dalam memilih berita. Nah, itu manfaat yang cukup besar untuk kita petik pada malam hari ini. Nah, ternyata beberapa literatur yang menggambarkan sahabat Muawiyah dengan jelek, dengan negatif, itu tidak benar. Tidak benar. Keterangan yang saya bawakan dari Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu ta'ala anhu tadi cukup, sehingga kita lebih bisa menahan diri, menjaga lisan. Nah, menahan diri, menjaga lisan. Seperti itu juga dalam praktik keseharian. Tahan diri, jaga lisan, selektif di dalam memilih berita. Tidak semua apa yang kita dengar kemudian diceritakan ulang. Tidak semua yang disebutkan di dalam grup kemudian di copy, pastekan ke yang lain. Loh ini yang kirim ikhwan nih, yang kirim teman baik saya, nggak mungkin ngapusi. Belum tentu. Belum tentu. Nah, harus lebih selektif di dalam memilih berita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya serta mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan untuk kita husnul khatimah dan menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.